Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hari yang akan tiba masanya bagi seluruh umat manusia. Jika mereka sedang tidur di kala itu, mereka akan terbangun untuk menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Hari tersebut adalah hari kiamat. Hari di mana harta dan anak keturunan tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Hari tersebut memiliki tanda-tanda yang akan datang sebelumnya menunjukkan dekatnya tiba saat itu, serta untuk mengingatkan manusia agar meninggalkan perbuatan durhaka yang mereka lakukan, serta kembali kepada Allah SWT. Para sahabat Rasulullah SAW pun senantiasa memperhatikan tanda-tanda kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, guna untuk mengingatkan mereka terhadap datangnya kehidupan akhirat, yang merupakan kehidupan kembali mereka kepada Allah SWT. Apakah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat yang sedang kita hadapi pada zaman ini? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Pertama, diserahkannya urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Salah satu tanda akan datangnya hari kiamat yang paling nampak adalah ketika berbagai hal diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Hal ini menunjukkan kondisi yang ditangisi oleh nurani orang-orang yang jujur, yang menginginkan maslahat untuk umat ini, ketika mereka melihat naiknya orang-orang yang tidak berhak, serta diusirnya orang-orang yang kompeten. Kedua, rusaknya tolak ukur yang digunakan oleh manusia dalam menilai orang lain. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa akan terjadi penyimpangan dalam cara pandang manusia untuk menilai kebenaran dan menilai orang lain sebelum datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Qila wa marwaybidah, qala ar-rajulu tafihu fi amril 'ammah. Manusia akan menghadapi tahun-tahun yang penuh tipuan, di mana pendusta akan dipercaya dan orang yang jujur akan didustakan. Pengkhianat akan diberi jabatan, sementara orang yang amanah akan dianggap sebagai pengkhianat, serta para ruwaybidah akan bebas bersuara. Para sahabat bertanya, "Siapakah itu ruwaybidah?" Beliau menjawab, "Orang rendahan yang berbicara tentang urusan besar." Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir." Salah satu tanda datangnya hari kiamat adalah ketika ilmu dicari dari orang-orang rendahan. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, fa iyyakum wa iyyahum, la yudhillunakum wala yaftinunakum." Di akhir zaman nanti akan ada para dajjal dan pendusta. Mereka akan menyampaikan hal-hal yang belum pernah kalian maupun para pendahulu kalian dengar. Berhati-hatilah kalian dari mereka dan jauhi mereka. Jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan menimpakan fitnah atas kalian. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna baina yaday sa'ah syahadatu zur wa kitmanu syahadatil haq." Menjelang datangnya hari kiamat akan tersebar persaksian palsu dan penyembunyian kesaksian yang jujur. Pada zaman ini, siapakah yang tidak melihat fenomena yang begitu tersebar tersebut? Ketiga, tersebarnya kerusakan di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif." Akan ada orang-orang dari umatku yang akan menghalalkan perbuatan zina, pakaian sutra untuk lelaki, minum khamar, dan alat-alat musik. Rasulullah SAW juga bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'." Faqila ya Rasulullah ka Faris war Rum, faqal wa manin nasu illa ulaik. Hari kiamat tidak akan datang sampai umatku mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seperti bangsa Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Siapa lagi jika bukan mereka?"
Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW kemudian ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka itu adalah orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau pun menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hari ini kita melihat betapa banyaknya kaum muslimin yang mengikuti bangsa barat dalam segala hal yang mereka lakukan. Bahkan seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, orang-orang itu pun akan turut mengikutinya. Ketika kita melihat kerenggangan yang ada di kalangan umat Islam, maka kita akan menyadari kebenaran sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna min asyratis sa'ah an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajul la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Di antara tanda datangnya hari kiamat adalah ketika seseorang hanya menyapa atau menyalami orang yang dia kenal saja. Dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau pun menjawab, "Ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha li waqtiha illahu, walakin ukhbirukum bimasyaritiha wa ma yakunu baina yadayha. Inna baina yadayha fitnatan wa harajan." Pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan dia datang kecuali hanya Allah. Tetapi aku akan beritahukan kepada kalian tentang tanda-tanda kedatangannya dan hal-hal yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat akan didahului dengan fitnah dan haraj. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tahu apa itu fitnah, tetapi apa itu haraj?" Beliau menjawab, "Dari bahasa Habasyah yang berarti pembunuhan, dan manusia tidak akan saling mengenal, hingga hampir-hampir setiap orang tidak kenal dengan orang lainnya." Saat di mana orang-orang tidak akan saling mengenal terjadi ketika munculnya banyak fitnah. Yang akan menjadi penentu saat itu adalah kepentingan pribadi dan hawa nafsu manusia. Sifat egois akan menjadi hal yang lumrah. Nilai-nilai akhlak pun akan terhapuskan. Persaudaraan akan dilupakan. Orang pun tidak akan lagi saling tolong-menolong. Yang mereka pikirkan adalah maslahat yang akan mereka dapatkan. Keempat, kematian yang datang secara tiba-tiba. Hal ini merupakan salah satu hal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Inna baina yaday sa'ati ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm wa yakthuru fiha al-haraj wal harajul qatl." Menjelang datangnya hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan akan merajalela, ilmu akan hilang dan banyak terjadi pembunuhan. Pada zaman ini, setiap hari kita mendengar puluhan hingga ribuan berita pembunuhan yang sudah menjadi hal yang lumrah serta tidak mengherankan bagi orang yang mendengarnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faja'ah." Di antara tanda datangnya hari kiamat adalah banyaknya kematian yang datang secara tiba-tiba. Kematian tersebut disebabkan oleh banyak hal, seperti serangan jantung, stroke, serta berbagai kecelakaan lalu lintas. Kelima, munculnya banyak fitnah atau kekacauan. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu syarran lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa inna akhirahum yusibuhum bala wa umurun tunkirunaha summa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dha fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati summa tankashif summa taji'u fitnah fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati summa tankashif faman sarrahu an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu mautatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir." Tidak ada seorang pun nabi yang datang sebelumku kecuali dia pasti akan menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia tahu. Sesungguhnya keselamatan umat kalian ini diletakkan pada masa awalnya, sedangkan pada masa akhirnya akan ditimpa ujian serta berbagai hal yang akan kalian ingkari. Setelah itu akan muncul berbagai kekacauan, yang masing-masing dari kekacauan tersebut akan menjadikan kekacauan sebelumnya terasa lebih ringan. Orang yang beriman sampai-sampai akan berkata, "Ini adalah saat kebinasaanku." Kemudian kekacauan tersebut pun lenyap. Tetapi setelah itu muncul kekacauan lainnya sehingga orang beriman akan kembali berkata, "Ini adalah kebinasaanku." Tetapi kemudian kekacauan tersebut kembali lenyap. Maka barang siapa yang ingin untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal ini merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat, yaitu munculnya berbagai kekacauan besar yang mana kebenaran dan kebatilan tidak akan terlihat jelas. Manusia pun akan terumbang-ambing dalam keimanan mereka. Keimanan akan berubah menjadi kekufuran,
dan kekufuran akan berubah menjadi keimanan, seiring bergantinya hari demi hari. Perlu kita ingat bahwa sebagian besar kekacauan yang terjadi di kalangan kaum muslimin sumbernya berasal dari daerah timur. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berdiri untuk berkhutbah, kemudian beliau mengisyaratkan ke arah timur kota Madinah. Beliau bersabda, "Innal fitnata taji'u min hahuna wa awma'a biyadihi nahwal masyriq min haitsu yatlu'u qarna syaitan." Sesungguhnya kekacauan akan datang dari arah ini. Beliau menunjuk ke arah timur dengan tangan beliau, di mana tanduk setan akan muncul darinya. Keenam, harta yang haram. Pada zaman ini, kita hidup dikelilingi oleh berbagai transaksi riba yang telah menjadi perbuatan yang disukai oleh hampir setiap orang. Mereka pun tidak lagi peduli jika harta yang didapatkan berasal dari harta yang haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ati yadhharu riba." Menjelang datangnya hari kiamat akan bertebaran perbuatan riba. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal, amin halalin am min haram." Akan datang masa yang dihadapi oleh manusia, di mana seseorang tidak akan peduli dari mana harta yang dia dapatkan, apakah berasal dari harta yang halal ataukah dari harta yang haram. Ketujuh, saling berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang tanda datangnya hari kiamat, beliau pun menjawab, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal auratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan." Ketika budak telah melahirkan tuanya, dan ketika engkau melihat orang-orang yang terbiasa telanjang kaki, tidak memiliki pakaian, serba kekurangan, serta biasa menggembalakan kambing, menjadi saling berlomba-lomba dalam membangun gedung-gedung tinggi. Kedelapan, berbagai bencana alam. Di antara tanda datangnya hari kiamat yang disebutkan dalam hadis sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yuqbadal 'ilm wa taksuraz zalazil." Tidak akan datang hari kiamat sampai ilmu dicabut dan terjadi banyak gempa bumi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Yakunu fi akhiri hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qadhaf." Qalat, "Qultu ya Rasulullah, anahliku wa fina as-salihun?" Qala, "Na'am idza dhahara al-khabath." Di akhir umat ini akan ada orang-orang yang ditelan bumi, yang dirubah wujudnya, serta yang dihujani dengan batu. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah kita juga tetap akan binasa meskipun ada orang-orang saleh di antara kita?" Beliau menjawab, "Ya, jika perbuatan keji telah ditampakkan." Di antara tanda datangnya hari kiamat yang lain adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "La taqumu sa'atu hatta tadhhara al-fitan wa yaksura al-kadhib wa tataqarab al-aswaq wa yataqarab az-zaman." Tidak akan datang hari kiamat sampai munculnya berbagai kekacauan, banyaknya kedustaan, saling berdekatannya pasar-pasar, serta waktu menjadi semakin singkat. Tanda-tanda tersebut merupakan hal-hal yang sudah kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita. Di antara tanda akhir zaman yang juga banyak kita lihat pada masa ini adalah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Saykunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim." Akan ada orang-orang yang mencari makan dengan omongan mereka. Tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat tersebut merupakan hal-hal yang disaksikan oleh setiap orang pada zaman ini. Tetapi dengan munculnya berbagai peringatan tentang dekatnya hari kiamat tersebut, ada kabar gembira yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, yaitu kebenaran mimpi yang dilihat oleh orang beriman di akhir zaman. Semakin jujur seseorang, maka semakin benarlah mimpi yang dia lihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Idza iqtaraba az-zaman lam takat ru'yal muslimi takdzib, wa asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an minan nubuwah." Jika masa datangnya hari kiamat telah dekat, maka mimpi seorang muslim hampir tidak pernah salah. Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya. Dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian kenabian. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.